سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian tentang ulumul hadis. Nanti setelah Isya dilanjutkan dengan presentasi jadi macam presentasi. Dilanjutkan dengan how to write a thesis atau bagaimana cara menulis satu tulisan. Kemarin sampai mana? Nah, sekarang siapa yang mau baca? Bisa. Mana ya? Ayo bisa. Abi mantus kemana? Kemana ya tadi ayah Isa? Baru tertiasa hadir. Sada. Tolong asama. Apa? Oh Ipa ya. Baru ini gimana? Absenas masih di absen nggak? Masih. Ya nanti mau direkap. Udah diambil yang bulan kemarin. Ya yang sebulan sekarang. Awalnya baru sehari kemarin. Iya baru sehari kemarin, maksudnya kemarin udah di absen ya. Mah enggak ngajian. Ya silakan. Bisa. Kemarin membahas tentang ta'rif ilmu riwayatul hadis. Sekarang ta'rif ilmu riwayatul hadis. Ya silakan. Al-awwal ta'rifu ilmi riwayatil hadis. Qala Ibnu Akfani huwa ilmu binaqli aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi bisamma'i al Sama malah itu tuh pakai alif. Sama langit aja mana? bisamma'i Bukan. Simai. Mendengar. Bisimai al-muttasili wa dabtiha wa tahririha wa turido alaihi bi annahu laisa bijami'i li annahu lam yadkur takriratihi wa sifatihi wa qala Tosan. Wakola. Jadi fa'il. Wa qala tasu kubri zadah huwa ilmu yubhasu fihi an kaifiyati ittisali al hadisi birrusuli alaihi Kalau rusuli wawunya enggak ada, jadi jamak rusuli. Birrasuli alaihi salatu wassalam min haitsu ahwali ruwatiha Alaihi salat ya. Lanjut. ahwali ruwatiha dobton wa adalatan wa min haitsu kaifiyati as-sanadi ittisalan wa min haitsu kaifiyati as-sanadi ittisalan wa inqita'an wa ghairi dalika minal akhwali allati ya'rifuha dimajhulkan. Yu'rifuha tuqadu al hadisi. Yang kedua adalah definisi
Ya, sebelum kesini ya kita coba ya, coba melihat dan membedakan apa ilmu riwayah dan diroyah. Kemarin kan hanya membahas tentang apa itu ilmu diroyah. Sekarang kita akan melihat secara lebih jelas apa itu ilmu riwayah dan apa itu ilmu diroyah. Nah, oke, ini PPT saya dulu waktu presentasi. Dulu saya presentasi di UGM pakai PPT ini. Di UGM terus di UIK. Aduh, ngelag laptopnya. Nah, sini aja lah. Di grup. Nah, misalnya ya, ini adalah hadis. Sebagaimana yang kita tahu, haddatsana Abdan akhbarani abi an Syu'bata an Abdul Maliki an Rabi'in an Hudzaifata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang digaris ini untuk yang belum belajar hadis ya. Kalau yang sudah tahu hadis pasti ya naon gitu yang jelas gitu ya. Yang digaris ini namanya sanad. Jadi sanad itu adalah mata rantai yang menghubungkan bagaimana dari Rasulullah SAW sampai kepada penulisnya. Dalam hal ini adalah Imam Al-Bukhari. Nah, itu namanya sanad. Nah, ilmu riwayatul hadis itu adalah ilmu yang berfokus pada ini, pada sanad, untuk memastikan apakah abdan ini, di sini kan ada abdan, apakah abdan ini layak sebagai seorang rawi di dalam menyampaikan hadis. Karena gini, para ulama itu dalam menyeleksi rawi atau orang yang menyampaikan hadis tidak main-main, gitu ya. Nanti sampai-sampai ada seorang tabi'in yang mengeluh. Nah, ini nih, seorang tabi'in ini mengeluh. Nah, sami itu Hasan bin Sholihin yaqulu kunna idza aradna an naktuba 'anil rajuli sa'alna anhu. Jadi kami itu ketika ingin menulis hadis, misalnya misalnya Rasul menyampaikan pada saya sebagai sahabat, saya menyampaikan pada misalnya putra. Nah, putra itu ketika ingin ditanya oleh orang lain, ingin digurui, misalnya kan orang-orang mencari hadis atau menerima hadis itu lewat perantara lisan, jadi berguru secara langsung. Nah, di dalam tradisi hadis misalnya, saya punya 10 hadis yang punya sanad. Kemudian saya menyampaikan pada kalian sehingga kalian dapat sanad, gitu kan? Dapat izin. Nah, saya menyampaikan 10 hadis. Sebelum kalian berguru pada saya, nah kalian itu benar-benar pasti menyeleksi saya sebagai seorang guru. Sampai-sampai kata seseorang itu ya, kata Hasan bin Sholih itu ketika menyeleksi hadis, aturibuna an tuzawiju. Kenapa kamu itu banyak tanya? Bahkan katanya sebelum kalian belajar, kalian itu nanya kepada guru, penghasilan kamu berapa? Tuh, jadi sampai-sampai ditanya penghasilan. Kenapa? Karena kalau misalnya penghasilannya besar dan dia tidak bekerja, ada kemungkinan gurunya ini berusaha dengan usaha yang tidak halal. Makanya orang tidak mau berguru kepada dia. Bahkan sampai-sampai ditanya usahanya apa, kemudian tidurnya jam berapa, itu sampai ditanya guru itu. Jadi tidak sembarangan orang yang meriwayatkan hadis. Nah, itu namanya ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu adalah ilmu hadis yang berfokus kepada apakah rawi ini bisa menyampaikan hadis, kemudian apakah rawi ini sejaman. Misalnya ini ya, di sini ada rawi misalnya, Abdan ahbaroni abi, dari ayahnya, an Syu'bah, dari Syu'bah. Nah, pertanyaannya, apakah ayahnya dan Syu'bah ini, ayahnya tuh dan Syu'bah itu sejaman atau tidak? Kalau sejaman, bertemu atau tidak? Jangan-jangan misalnya gini, saya mengatakan seperti ini. Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Kalian percaya ya? Kalian percaya tidak pada saya?
Soekarno pernah berkata, kenapa percaya? Kan saya tidak sejaman dengan Soekarno. Bisa lewat buku. Ada. Nah, bisa lewat buku dan lain. Tapi kan zaman dulu tidak ada media sosial. Kita kan tahu dari YouTube. Zaman dulu ada seseorang yang beda 100 tahun dengan Nabi mengatakan Nabi pernah berkata. Kahar itu secara akal, masuk akal tidak? Ada orang yang 100 tahun lahir setelah Nabi wafat, tapi dia mengatakan Nabi Muhammad SAW berkata. Kalian bakal menerima atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sejaman. Nah, tidak sejaman. Putus gitu. Kenapa ada orang yang lahir 100 tahun setelah Rasul wafat tiba-tiba menjelaskan Rasul? Tidak mungkin. Berarti ada satu yang hilang. Pasti dia menerima dari sahabat. Seperti sahabat menerima dari Rasul. Nah, itulah hadis. Itu ilmu dirayatul hadis. Jadi ilmu yang berfokus pada rawi-rawi, sanad dan lain-lain yang menjamin hadis ini bisa diterima atau tidak. Itu ya. Sedangkan ilmu riwayat, nah ini inna ma'ahu ma'an wa naron. Ini menjelaskan tentang dajjal. Jadi dajjal itu dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam kedua tangannya itu ada ma'an wa naron, ada api dan air. Fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Jika kalian nanti memilih api, maka sesungguhnya itu adalah air. Dan jika kalian nanti memilih air, itu adalah api. Jadi gitu. Jadi Dajjal itu punya nanti di tangannya ada dua, ada api, ada air. Kalian harus pilih api. Kenapa? Meskipun itu tampak mengerikan, itu yang bikin selamat. Gitu. Nah, matan ini ketika ditelacak, ini riwayat siapa aja? Ternyata riwayat Imam Al-Bukhari, pernah dengar? Imam Muslim, itu namanya ilmu riwayatul hadis. Gitu ya. Jadi ilmu riwayatul hadis itu berfokus pada teksnya, matannya, riwayat siapa. Sedangkan ilmu riwayatul hadis berfokus pada sanadnya, layak atau tidak orang ini nanti diterima. Nanti dilacak sejaman atau tidak, bertemu atau tidak. Bagaimana akhlaknya? Nah, seperti itu. Itu gambaran sederhananya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk ini soalnya mau nyambung ke apa itu riwayat, apa itu riwayat, terutama yang belum belajar hadis. Apa itu ilmu riwayat? Di sini sebutkan. Qala Ibnu Affani, menurut Ibnu Affani, ilmu riwayat adalah ilmu yang menukil. Nah, menukil itu bahasa Indonesia ya. Nukil, dinukil. Benar ya? Ternyata itu bahasa Arab. Jadi dikutip dari bahasa Arab. Nakola, nakola itu apa? Nakol lain. Nakola itu apa? Memindahkan. Memindahkan. Jadi memindahkan. Kita sedang menukil, maksudnya itu kita memindahkan omongan orang lain kepada omongan kita. Saya menukil Imam Syafi'i. Kan yang bicaranya siapa? Imam Syafi'i. Tapi ucapan Imam Syafi'i kita pindahkan ke dalam ucapan kita. Itu binakli atau nakol. Binakli aqwali Nabi sallallahu alaihi. Jadi ilmu riwayat hadis itu adalah ilmu yang menukil ucapan Nabi, perbuatan Nabi, bisima ilmu tasil dengan pendengaran yang tersambung. Maksudnya itu apa? Ya tadi, jangan sampai kita mengatakan Nabi mengatakan bahwasannya terong itu adalah obat dari segala penyakit. Padahal Nabi ternyata itu, oh orang dosa. Kenapa kita menukil dari Nabi tapi Nabi sendiri tidak pernah mengatakan itu? Nah, makanya hadis itu tadi harus ada dari siapa? Bukhari dari siapa? Dari gurunya, sehingga sampai pada Nabi. Itu ya. Wadobtuha dan memperhatikan dobetnya, watahriruha dan memperhatikan terbebasnya dia dari kesalahan. Itu ya. Dan disodorkan kepadanya bahwasannya dia itu bukan mengumpulkan, karena sesungguhnya tidak diingat takrir dan sifat. Jadi maksudnya yang namanya ilmu riwayat itu adalah ilmu yang terbatas pada akwal dan af'al Nabi saja. Sedangkan takrir dan sifat, kan definisi hadis kemarin dulu ada takrir, ada sifat, itu tidak termasuk katanya ke dalam ilmu riwayatul hadis.
Kemudian Tausin Al-Kibari menambahkan wa ilmun yubhatsu fihi an kifayati tisawid hadis ahadis bi Rasulullah SAW. Itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana tersambungnya hadis kepada Rasulullah SAW dari segi keadaan riwayatnya, hafalan rawinya, keadalahnya, min haitsu kaifiyati sanad ittisalan wa inqita'an, dilihat dari sanadnya apakah bersambung atau terputus, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya dari keadaan yang diketahui an-nuqad al-hadis, kecacatan atau kritik-kritik terhadap hadis tersebut. Jadi sederhananya yang tadi ya, ilmu dirayah itu adalah teori hadis, mustalah hadis, istilah-istilah dalam hadis, bagaimana cara mengetahui rawi dhaif dan lain sebagainya. Sedangkan riwayah itu adalah ilmu tentang riwayatnya, tentang matannya. Oke, lanjut. Wa nahnu nara anna ilma riwayatihi hadisi ilmu anna ilma riwayatil hadisi ilmun Tuh, jelas itu tadi. ilmun mustaqilun Ya. yata'allaqu binaqli al hadisi wa subutihi Ya. la fahmihi Dia labi la bifahmihi wa fikhihi liza yajibu fi ta'rifihi mulahadatu mulahadatal makna al-lughawi li kalimati riwayati wa huwa naqlu fayu'arrafu ya. fayu'arrafu Wa yu'arifu. fayu'arrifu bima Ya, benar, berarti yu'arrafu. Jadi majhul. fayu'arrafu bima lahu alaqatun binaqlil hadisi wa subutihi faqat min masaila wa min masaili wa mabahis Oh ya, min masaila wa mabahis. Mafa'il. min masaila wa mabahisa mislu mal hadis wa min aina sodaro wa kaifa tulukiya wa kaifa nukila wa man naqala wa ma awsafu an-nakili wa kaifa hufido wa ma qawaidu takdimihi qabulan wa raddan. Oke, dah dulu. Wa nahnu nara anna ilma riwayatil hadisi, dan kami memandang bahwasannya ilmu riwayat hadis itu ilmun mustaqilun yata'allaqu binaqlil hadisi wa thubutihi, adalah ilmu yang tersendiri, ilmu yang mandiri yang berkaitan dengan penukilan hadis dan penetapannya. La bifahmihi wa fikhihi, bukan ilmu untuk memahami hadis dan untuk mengetahui fikih-fikih yang muncul dari hadis tersebut. Itu. Sekali lagi, berarti ilmu riwayatul hadis itu ya sebatas ini hadis ini riwayat siapa, sahih atau tidak, sampai sana. Masalah apakah innamal a'malu binniyat. Bentar. Amal itu tergantung niat. Berarti lamun orang haji terus hajina dengan niat tunggul, termasuk haji atau tidak? Niat haji pahalanya termasuk pahala haji atau tidak? Itu bukan masalah ilmu riwayatul hadis. Itu adalah ilmu fikih hadis atau ilmu untuk memahami hadis. Ya, sekali lagi, ilmu riwayat hadis itu adalah ilmu yang sebatas dia bisa menentukan hadis ini sahih atau tidak, dan juga bisa mengetahui hadis ini riwayat siapa, Bukhari, Muslim atau siapa. Makanya nanti ada satu ilmu yang disebut dengan ilmu tafrij, ya, tafrij hadis.
Liza oleh karena itu yajibu fi ta'rifihi wajib bagi kita mengetahuinya mulahadzatul makna makna yang terkait al-lughawi li kalimatir riwayat makna bahasa yang terkait dengan kata riwayat wa huwa naqlun dan itu adalah menukil maka diketahui dengan riwayat tersebut sebuah hubungan antara penukilan hadis dan penetapannya saja min masaili wa mabahithihi dari masalah-masalah dan pembahasan-pembahasannya seperti apa itu hadis min aina sadrin dari mana asalnya bagaimana hadis itu ditalaki kapan bagaimana hadis itu dinukil dari siapa hadis itu dinukil dan bagaimana sifat orang yang menukil itu wa kaifa hufiza bagaimana hadis itu dihafal dan lain-lain. Sampai mana tadi kan membaca? Di sini. Oh ya. Dan apa kaidah-kaidah yang dia menentukan diterima dan ditolaknya sebuah hadis. Jadi sekali lagi katanya untuk memahami ilmu riwayatul hadis kita harus mengetahui apa makna riwayat itu dan apa yang berkaitan di dalam periwayatan itu. Nanti dalam riwayat itu ada satu ungkapan apa itu hadis, bagaimana asalnya, dari siapa diterima dan lain-lain. Maka muncullah nanti yang disebut dengan sanad. Oke, lanjut. Wa ma ila zalika minal masaili wal mabahithi mimma lahu alaqatun bisubutil hadithi wa hadza kulluhu ghairu mutawaffirin fi 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 ta'rifaini ta'rifaini sabiqaini wa in kana ta'rifu haji khalifata afdala nau'an iya tuh ya afdala betul jadi khobar kana afdala nau'an ma min ta'rifi ibni akfani walakinnahu bisa babi lafdin wa ghairi dzalik jaa padfadon ya jaa padfadon ghairu murakajin benar artinya fadl murakajin lizalika naro an yu'arrafa ilmu riwayatil hadisi bima yali. Ya, di sini dijelaskan katanya dari mana? Wa ma ila dzalika min masail wa mabahis mimma lahu 'alaqatun bi thubutil hadis. Dan apa-apa yang dia itu berkaitan dengan masalah-masalah dan pembahasan-pembahasan dari hubungan-hubungan untuk menetapkan hadis ini sahih atau tidak, layak atau tidak. Dan semua ini tidak terkandung di dalam dua takrif yang sebelumnya. Maksudnya mana dua takrif yang sebelumnya itu? Yang ini, yang haji. Nah ini, katanya yang di sini itu sangat kurang takrifnya. Makanya ini akan ditambah, katanya akan ditambah dengan atau saya punya takrif tersendiri. Yang mana takrifnya nanti ada di bawah ini takrifnya. Wa in kana takrif haji khalifah, kalaupun keadaan definisi dari haji khalifah itu nama orang, itu paling baik, paling bagus macamnya daripada takrif Ibnu Akfani yang di atas. Kan tetapi dengan sebab lafaz wa ghairi dzalik itu maka dia datang dengan apa ini? Fadfadun itu coba dicari. Gue nomor kazin ya nanti dicari. Mungkin sangkaan saya dengan kecacatan mungkin ya. Coba nanti dicari. Lidzalika naro oleh karena itu kami menganggap
an yu'rafa untuk disodorkan atau ditakrifkan ilmu riwayatul hadis. Ilmu riwayat hadis itu bima yali dengan takrif yang seperti ini. Nah, ini takrifnya. Coba apa? Wa Mana? Wa ilmu kewaidah. Kalau mana PDF? Itu jelas itu. iya dia dulu dia itu. Serap. Nih di sini aja. Wa ilmun Wa ilmun bikawaidah Weh lancar. Huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha halun riwayatul riwayat. riwayah wal Riwayat mana tak? arrawi wal mu'nan wal murawi Wal murawi. wal murawi Rawin. wal Rawin isim fa'il terus isim maf'ul. mar, Rawa yarwi riwayatan rawin marwi marwiyun. marwi Nah, apa definisi yang sebenarnya dari ilmu riwayatul hadis? Artinya yang tadi itu ada kekurangan. Kalau yang ini kekurangan dari Ibnu Affani, dia tidak mencakup takrir dan sifat. Padahal kan definisi hadis itu tadi yang dulu pertama kan ada takrirnya, ada sifat Nabi. Ini tidak termasuk. Kemudian ini juga ada kecacatan yang Tosin Al-Kibari juga. Nah, kemudian di sini ada Haji Khalifah juga ada kecacatan juga. Nah, ini ya wa ghairi dzalika, karena ada tambahan ghairi dzalika jadi cacat. Maka apa ternyata menurut penulis buku ini definisi yang tepat untuk riwayatul hadis. Riwayatul hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengan kaidah tersebut, keadaan rawi yang meriwayatkan, wal marwi dan juga yang diriwayatkan. Nah, itu adalah ilmu riwayat. Sederhananya sekali lagi ilmu riwayat itu adalah ilmu tentang matan. Ilmu tentang hadis ini diriwayatkan dari siapa dan kualitasnya seperti apa. Nah, itu ilmu riwayat. Terakhir sampai sini, sampai mau dulu atau sampai sini lah. wa hadha ta'rifu huwal muhtaru indana li ikhtisarihi wa li kaunihi jami'an wa mani'an fi nafsil waqti samila kulla ma dakarnahu sabiqan mimma yata'allaqu bi subutil hadisi min masaila wa ma bahisa sa wa bihi urifa ilmu dirayatil hadisi indal akharina kama satati mulahadatuna alaihi. Oke. Nah, dan ini wahada ta'rif dan definisi ini huwa mukhtarun indana. Ini adalah definisi yang kami pilih likhtisarihi. Ikhtisar itu apa? Ringkas. Karena ringkas, tidak bertele-tele terpanjang, cukup ini ilmu yang membahas tentang kaidah yang diketahui dengan kaidah tersebut, keadaan yang meriwayatkan atau rawi wal marwi dan juga yang diriwayatkan atau matannya. Ini saya sangat singkat, sangat mudah dipahami. Dikaunihi jami'an wa mani'an, karena definisi ini jami'an wa mani'an. Jadi definisi itu harus jami dan mani. Ada yang pernah belajar logika? Ilmu mantik? Di SMA belajar? Ilmu logika? Nah, preposisi kayak gitu kan. Nah, salah satu
cara untuk membuat definisi itu adalah jami'un mani'un. Maksudnya definisi ini mencakup seluruh yang ingin diekspresikan, wa mani'un, dan juga membatasi sesuatu yang lain untuk masuk. Contoh, apa itu HP? HP itu adalah alat untuk menelpon. Salah. Kenapa? Karena telepon di rumah yang telepon ting 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 wartel itu juga bisa menelpon. Nah, berarti apakah telepon itu HP? Bukan, berarti salah. Handphone itu bukan hanya definisinya bukan sebatas alat menelpon, tapi ada yang lain. Alat yang menelpon yang dia bisa YouTubean, Googlean. Nah, mulai orang mikir, kan HP anu di wartel kan tidak bisa Googlean ya. Kumaha cara Googlean di HP wartel? Berarti HP itu harus ada definisi-definisi yang lain. Apa itu laptop? Alat untuk mengetik. Salah. Karena itu tidak menghalangi sesuatu yang lain masuk di dalam definisi tersebut. Kalau laptop itu disebut alat untuk mengetik, pertanyaannya, ada tidak alat mengetik lain? Apa? Mesin tik, HP, kan HP bisa ngetik, komputer. Berarti harus ada definisi yang lain sampai kita itu tidak bisa mengelak dan tidak bisa memasukkan sesuatu yang lain ke dalam definisi tersebut. Nah, syarat definisi itu tadi harus jami'un, menyeluruh, mani'un, menghalangi sesuatu yang lain untuk masuk. Fi nafsil waqti, di dalam satu waktu. Nah, ini ya, jadi kaidah ini adalah kaidah yang terbaik ketika ditanya apa ilmu riwayatul hadis, ya ini jawabannya. Ini lebih jami' mani di dalam satu waktu. Kemudian syumila atau syamila yang dia itu mencakup kullu ma dzakarnahu sabiqan mimma yata'allaqu bi thubutul hadis. Mencakup tentang semua yang kami jelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan tetapnya hadis min masail wa mabahisa, dari masalah-masalah dan pembahasan-pembahasan. Dan dengannya, dengan definisi tersebut, urifal ilmu dirayatul hadis indal akhirin kama sayati mulahadatuna alaihi. Dan dengan definisi itu diketahui apa itu ilmu dirayatul hadis menurut yang lain, sebagaimana akan kami berikan catatan atau berikan perhatian setelah ini. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang ilmu dirayatul hadis. Oke, terakhir kesimpulannya berarti di sini kita membahas tentang ilmu riwayatul hadis. Ilmu riwayatul hadis itu ada banyak definisinya, tapi masing-masing ada kekurangan. Apa lalu definisi yang terbaik? Nah, menurut penulis buku ini, definisi terbaik adalah ilmu biqawaidat yu'rafu biha al-rawi wal marwi. Ilmu yang mengetahui ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu diketahui keadaan rawi dan marwi. Sekali lagi, ilmu riwayatul hadis berbicara tentang riwayat siapa dan juga kualitasnya seperti apa, tidak berbicara tentang yang lain-lain. Yang lainnya dibahas di dalam ilmu dirayah. Itu sederhananya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini dengan membahas tentang cara menulis buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.